Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan membahas salah satu materi penting yang ada di pelajaran kita, yaitu interaksi komputer, tentang judul Sistem Pendukung Informasi atau SPI. Dengan saya Nitri Madika dan teman saya Rio Ginaldi. Saya Sekali Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung kita pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Rizky Adiansa. Menanti kepada Rizky, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi utama sistem pendukung informasi. Jadi, sistem pendukung informasi adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, atau menyajikan informasi dalam bentuk data ataupun angka ataupun huruf untuk kepentingan organisasi untuk mengambil keputusan. Ada 3 jenis sistem pendukung informasi yang kita bahas. Definisinya yang pertama itu data adalah fakta yang diolah. Yang kedua adalah sistem, adalah komponen yang saling menghubungkan dan sama-sama memiliki tujuan. Dan kedua adalah informasi hasil pengolahan data yang dapat disajikan dan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua adalah nilai strategis, yaitu fungsi, tujuan, dan manfaat sistem pendukung informasi. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi pendukung informasi itu pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengambil data dari berbagai sumber. Yang kedua, pengolahan, mengubah data menjadi sebuah informasi. Ada salah satu fungsi yang ada di sistem pendukung informasi, dari mana dia akan mengolah data terus akan menjadi informasi. Yang kedua adalah menjadi penyimpanan data. Menyimpan data dalam bentuk terstruktur, artinya data yang disimpan itu bisa jumlah sangat besar atau jumlah sangat kecil, tergantung seberapa banyak data yang dikumpulkan. Yang keempat adalah menyajikan informasi, yaitu menampilkan informasi dalam berbentuk apapun, dalam berbentuk file, gambar, video, ataupun foto. Kemudian kelima adalah pendukung keputusan. Ini adalah salah satu fungsi terakhir di sistem pendukung informasi, yaitu untuk mendukung keputusan sebuah organisasi atau perusahaan besar dalam menentukan tujuan organisasinya. Yang kedua adalah karakteristik sistem. Ada 4 karakteristik sistem. Yang pertama itu dia berbasis komputer dan terintegrasi. Artinya dia itu memiliki banyak komponen yang saling berhubungan dan dia sangat bergantung dengan yang lain, makanya disebut terintegrasi, dan dia itu dalam bentuk apapun yang memiliki hubungan, itu sistem. Yang kedua, memiliki basis data, artinya data yang dikelola itu sangat besar dan juga punya tujuan. Yang ketiga, menggunakan jaringan komunikasi. Yang ketiga ini menggunakan jaringan komunikasi sebagai alat komunikasi untuk menentukan apakah sistem yang dibuat itu memiliki manfaat atau tidak. Yang ketiga, menghasilkan informasi cepat dan akurat. Ini adalah bagian karakteristik sistem, yaitu menyajikan atau menghasilkan informasi yang baik dapat digunakan untuk pembelajaran atau pengembangan bisnis. Yang kedua ada output atau manfaat. Bagi organisasi, sistem informasi sangat baik sekali dan juga sangat penting, terutama dalam pengembangan bagaimana organisasi itu memiliki tujuan. Yang kedua, bagi pengguna user, kita sebagai user adalah salah satu contoh penggunanya. Informasi itu dapat digunakan dalam bentuk apapun, dapat kita kelola, dapat kita manfaatkan sebagai sumber cuan ataupun sebagai pengembangan ide untuk masa depan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Madika. Baik teman-teman, jadi saya akan jelaskan beberapa anatomi sistem pendukung informasi. Yang pertama itu adalah prosedur, ya, yang dimana ada aturan dan langkah-langkah penggunaan sistem. Jadi sebelum kita membuat suatu sistem, kita harus tahu aturannya, kemudian langkah-langkah yang harus dijalankan. Kemudian ada database. Nah, jadi database teman-teman ini sangat penting, yang mana ini sebagai penunjang daripada untuk awal dalam langkah kita untuk menyusun satu sistem. Kita ambil data, kemudian kita simpan, kita atur, ya. Kemudian ada hardware. Ini
berbentuk ranah fisik seperti komputer ataupun berupa server. Ya, ini yang bisa kita pegang, ya, itu yang namanya hardware. Kemudian ada brainware. Ini tidak kalah penting di mana ya brainware ini sebagai pengguna yang mengoperasikan sistem. Jadi tanpa brainware ini segala bentuk semua sistem tidak akan bisa berjalan. Siapa brainware itu? Itulah brainware itu sebagai manusia, otak yang menjalankan suatu sistem atau komputer. Berikutnya ada software. Ini merupakan program yang digunakan untuk menjalankan sistem. Nah, ini berbentuk daripada soft application ya, bisa. Ya, jadi software ini bisa kita lihat namun tidak bisa kita pegang, itu namanya software. Kemudian ada network, yaitu jaringan komunikasi data. Nah, di dalam suatu sistem jaringan itu sangat penting teman-teman ya. Jadi tanpa adanya network, semua sistem itu tidak dapat difungsikan. Baik, next. Kemudian ada klasifikasi dan jenis sistem informasi. Nah, yang pertama teman-teman, sistem informasi itu ada banyak jenisnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama itu adalah sistem informasi eksekutif atau SII yang menyediakan informasi strategis bagi pimpinan. Nah, jadi kenapa ditaruh paling atas? Karena ini sistem informasi eksekutif dan tidak spesial untuk pimpinan di suatu organisasi atau perusahaan. Berikutnya ada sistem pendukung keputusan. Nah, ini sudah sering kita dengar ya teman-teman. Membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, jadi teman-teman ya, SPK ini ya tujuannya untuk ya mengambil daripada jalan akhir daripada menyelesaikan masalah ya. Jadi sistemnya dibuat untuk mendukung putusan ya teman-teman. Berikutnya ada sistem informasi manajemen atau SIM ya, ini mendukung kegiatan manajerial organisasi, memanajemen, mengontrol, mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada sistem informasi akademik ya, jadi ini biasanya dipakai di sekolah, di kampus ya, sistem informasi akademik ya. Ini biasanya berbentuk daripada usernya bisa login, kemudian isi absen bagi dosennya, kemudian bisa mengambil cetakan ujian. Nah, itu sistem informasi akademik. Berikutnya ada Enterprise Research Planning atau ERP yang mengintegrasikan dari semua sistem ini untuk proses bisnis organisasi secara menyeluruh. Baik teman-teman, untuk ini saja yang saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Nino Winaldi, teman saya. Terima kasih kepada Diki Maharnika yang sudah menjelaskan objek sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan siklus perkembangan sistem atau bisa disebut dengan NTLC. Di situ ada analisis kebutuhan atau mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu perencanaan sistem atau membuat desain Yang pertama belum. struktur dan antar muka. Dan yang ketiga implementasi sistem atau membangun dan menerapkan sistem ke dalam organisasi. Dan yang keempat pengujian sistem atau memastikan sistem berjalan tanpa kesalahan. Dan kelima memelihara sistem atau melakukan pembaharuan dan perbaikan kelanjutan. Nah, di sini sistem-sistem itu terhubung satu sama lain, mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan balik lagi ke pertama. Next. Nah, selanjutnya akselerator teknologi atau tantangan dan tantangan. Teknologi pendukungnya adalah Cloud computing, dan artificial dari intelligence atau AI, dan big data, Internet of Things atau IoT, dan terakhir cyber security. Tantangan implementasinya yaitu keamanan data, biaya implementasi tinggi, kurangnya sumber daya manusia atau SDM, resiko kerusakan sistem dan menggunakan teknologi. Dan yang akan dihadirkan adalah yang value. Terima kasih kepada Ridho Winaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi SPI di berbagai sektor. Saat ini menjelaskan bagaimana sistem pendukung informasi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan.
Yang pertama ada sektor pendidikan. Sistem akademik digunakan untuk mengelola data mahasiswa, data kuliah, KRS, dan nilai. Yang kedua ada sektor kesehatan. Rekam medis elektronik menyimpan dan data kesehatan pasien secara digital. Manfaatnya, data lebih aman dan riwayat pasien lebih canggih. Yang ketiga ada bisnis. Sistem kasir atau POS digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Manfaatnya, perhitungan otomatis dan laporan penjualan lebih cepat. Yang terakhir, keempat, sektor pemerintahan. E-government, pelayanan pemerintah berbasis digital. Contohnya, pembayaran pajak online dan pengurusan izin secara online. Jadi untuk kesimpulan dari materi kami, yaitu sistem pendukung informasi merupakan sistem yang membantu organisasi dalam mengelola data menjadi informasi yang akurat dan bermanfaat. SPI mendukung efektivitas kerja, pengelolaan informasi, serta pengambilan keputusan di berbagai bidang. Perkembangan teknologi digital menjadi sistem informasi semakin penting dalam mendukung aktivitas organisasi modern. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak Dosen mengaku yang telah mendengarkan pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Maka dari itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.